Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul ke tempat ini tidak suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan suruh kita, pimpin kita untuk bisa meluangkan waktu memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang datang, tapi Tuhan melihat kerinduan kita memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari Tuhan, Kau masih memberikan kesehatan untuk kami Tuhan, untuk bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kami datang ke tempat ini Tuhan bukan karena suatu kebetulan Bapa, itu karena kerinduan kami Tuhan untuk bisa hadir ke tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus, lebih dari segalanya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, saat kami beribadah tempat ini Tuhan dengan membawa beban Tuhan, kami percaya selesai ibadah kami tidak pulang dengan sia-sia Tuhan. Kau melepaskan beban kami Tuhan, Kau mempersiapkan berkat-Mu lebih lagi untuk kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, menciptakan Yesus, menciptakan. Jiwaku sungguh mengasihi Tuhan, jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu, menciptakan Yesus, menciptakan. Katakan jiwaku merindu, jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Kuatkan hati kami Tuhan, kuatkan hatiku, kuatkan suara ke surga, bakal surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur
puja dari hatiku, ku bersyukur karena ku ciptakan Yesus, ku ciptakan jiwa kami mengutuk. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadirat ku ciptakan Yesus, ku ciptakan jiwaku
Kami hadir di tempat ini Tuhan, tidak sia-sia Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Terlebih kami mengasihi Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan untuk bisa hadir di tempat ini Tuhan. Hanya untuk memuji, hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Allah yang berkasa, Allah yang setia untuk kami Tuhan. Kami ingin mengungkapkan hati kami Tuhan, bahwa kami mencintai Engkau. Kami mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Puji Kau Yesus.
Ku cintakan dengan sungguh-sungguh Yesus, ku cinta Yesus, ku sembah dengan hati, dengan setiap jiwa.
Ini kerinduan kami Tuhan, ini ungkapan rasa kami Tuhan. Kami benar-benar mencintai Engkau Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih dengan ungkapan rasa cinta kasih terhadap Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan untuk kembali. Hari ini kita full ini ya, full worship ya. Ada praise ya. Sebelum kita masuk firman, ya sebelum kita mulai firman, mungkin ini ada sedikit, mungkin mau kesaksian, tidak apa-apa. Ada waktu 2-3 menit, barangkali ada kesaksian. Mungkin bunga yang jatuh tadi ya, mungkin bisa disaksikan. Aku Tuhan, aku mencintaimu, aku datang loh, jatuh tadi. Mau saksi? Nggak ada. Mungkin minggu ya. Oke, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu, dalam itu
sudah memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Berikan hikmat-Mu Tuhan buat hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih. Cek. Kita sama-sama belajar ya saudara. Saya belajar. Nggak tahu ya, ini beberapa hari ini tuh Tuhan taruh di hati saya itu tentang keluarga. Ya, karena keluarga cikal bakalnya gereja itu dari keluarga, ya kan? Kehendak Tuhan atas keluarga. Tuhan menghendaki anak-anak Tuhan mempunyai keluarga yang bahagia, pasti ya. Semua kita pasti ingin, mungkin yang berumah tangga ya, ingin mempunyai rumah tangga yang harmonis ya, dengan anak, suami istri, dengan saudara, gitu ya saudara. Tetapi untuk mewujudkannya butuh kerjasama antara Tuhan dengan para anggota keluarga. Tadi ya, suami atau ayah, istri, ibu, dan anak-anak. Bagian Tuhan pasti kita tidak akan meragukan lagi, tetapi bagian anggota keluarga inilah yang seringkali tidak berjalan dengan baik. Biasanya pada awalnya suami dan istri merindukan keluarga yang bahagia, tetapi setelah berjalan beberapa tahun mulai timbul masalah. Ada ketidakcocokan dan masalah ini yang dijadikan dasar untuk bercerai. Padahal dalam kitab, boleh dibuka Kak, Maleakhi 2 ayat 16. Maleakhi 2 ayat 16. Saya bacakan ya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, gini ya saudara, mungkin sebagai mungkin waktu kita berangkat untuk belajar ini menikah gitu ya, mungkin pasangan yang mau menikah ya saudara, kalau kita lihat seseorang mungkin membuat ini ya kayak pre-wedding ya gitu ya, nggak salah sih mereka dengan keinginan mereka bikin pre-wedding yang bagus gitu ya saudara, karena apa yang terjadi ke depan kan mereka tidak tahu ya kan. Nah, apa yang mereka inginkan dalam kehidupan rumah tangganya untuk sesuatu yang baik, yang nggak salah juga gitu loh ya saudara. Nah, tetapi siapa yang tahu istilah masalah untuk masalah akan yang terjadi di depan kan kita nggak tahu ya saudara. Nah, janji di depan altar sehidup semati, suka duka gitu ya saudara ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu ke depannya gitu ya. Ya senang aja dulu waktu kita mau berangkat, istilahnya mau berangkat menikah jauh-jauh hari, hei nama lo janji nikah gitu ya. Kalau aku sali ya telepon-teleponan, ayo wayangmu gitu kan, ayo gantian wayangmu gitu ya saudara ya. Nah, apa namanya, waktu kita mengucapkan itu dengan sungguh-sungguh di depan altar ya saudara, sehidup semati ya kan, dalam suka dan duka. Nah, tapi kenyataannya di dalam rumah tangga setelah kita menikah saudara ya, kan kita tidak tahu. Makanya dibilang kalau orang menikah itu bulan madu ya. Kenapa dibilang bulan madu bukan tahun madu ya? Memang orang menikah tuh berapa, itu kan bulan aja gitu loh, untuk kita merasakan benar-benar ini ya. Nah, nanti kalau sudah punya anak, butuh susu gitu ya. Nah, dan ekonomi nggak tercukupi gitu kan ya. Ya mungkin berangkatnya mereka juga awalnya dari sama-sama mencintai gitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan rumah tangga tiba-tiba ada sesuatu yang tak tercukupi, bisa terjadi pertengkaran. Nah, biasanya dalam rumah tangga itu kebanyakan masalah ekonomi ya saudara. Nah, kalau kita nggak benar-benar saling mengerti
firman Tuhan, gitu ya saudara, nggak saling ya itu tadi ya apa? Oh iya, suamiku pekerjaannya begini dan memang hasilnya segini. Nah itu harus kita mengerti juga gitu. Dan kan ada mungkin yang menuntut banyak gitu ya. Nah tapi kalau kita mengerti satu sama lain, oh iya suami itu kerjanya begini, hanya segini. Kalau kita cukupkan pasti kita cukupkan. Tapi ya memang kebutuhan rumah tangga itu kan nggak hanya ini ya, banyak. Dan masalah rumah tangga itu pasti kompleks gitu kan. Belum lagi nanti kalau misalnya kita tinggal dengan mertua, hubungan kita dengan mertua, dengan ipar, ya puji nama Tuhan, saya nggak pernah ikut mertua gitu ya saudara. Saya yang ingin. Ini itu kan maksudnya banyak gitu ya, banyak cerita gitu ya saudara, teman-teman. Waduh, itu mertua itu gini gitu ya. Nek malah nanggone sedati kok gak betah, akeh nyamuke. Enggak lah juga gitu ya saudara. Banyak cerita gitu ya. Makanya senang saya itu kalau bercerita tentang keluarga itu banyak kejadian apa gitu yang membuat oh ternyata begini. Karena mungkin saya nggak mengalami gitu ya. Ada teman cerita oh begini, loh kok bisa gitu ya. Karena kita nggak mengalami gitu loh. Nah satu kali ada teman saya bercerita gitu ya. Aku gini gitu ya. Nah kalau saya kan nggak bisa langsung menghakimi dia punya rumah tangga yang mungkin nggak tercukupi hingga akhirnya dia ini gitu ya apa namanya main gitu ya dengan orang lain dan dia tuh tanya gitu tuh dosa apa enggak? Saya nggak mau menghakimi ya saudara. Saya kembalikan pertanyaan itu ke teman saya. Loh, Lale menurutmu apa yang kamu lakukan itu baik apa enggak? Ya enggak, ya wes gitu loh. Nah kalau saya menghakimi, ya salah itu nyari lah. Tapi kan saya enggak bisa mencukupi kebutuhannya, ya kan? Kalau bisa dia ini saya kasih solusi lain lagi, ya kan? Nah apa yo? Soalnya kan aku ngene-ngene. Lah kalau menurutmu itu enggak baik, ya jangan kamu lakukan. Wes percaya, memang berkat Tuhan itu istilahnya kalau rumah tangga kan harus kudus gitu ya saudara ya. Pastilah ada jalan, tapi ya saya pribadi juga nggak tahu sebenarnya gimana rumah tangganya, tapi dia sekedar bercerita gitu, ya saya cuma bilang gitu aja, saya kembalikan lagi gitu loh. Saya nggak mau menghakimi gitu kan, karena saya tidak tahu bagaimana keadaannya sampai dia melakukan itu tadi gitu ya saudara ya. Kita lanjutkan ke firman tadi ya. Jadi kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan atas keluarga kita, janganlah sekali-kali mempunyai pikiran untuk bercerai. Karena Tuhan membenci perceraian. Bila ada masalah dalam keluarga yang sulit dipecahkan, bawalah masalah itu ke hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar sehingga semuanya jadi baik kembali. Nah, tapi kalau masing-masing pasangan ini mempertahankan egonya, ya nggak gampang juga gitu loh. Mungkin satunya pingin oke, duduk diam bilang sama Tuhan, tapi kalau satunya nggak berkenan ya nggak akan terjadi kesepakatan gitu ya saudara ya. Nggak gampang memang orang rumah tangga itu ya. Libatkan Tuhan dalam keluarga kita, maka semuanya akan dibuat indah pada waktunya. Indah pada waktunya pasti ada proses yang kita lalui, dan proses itu tidak gampang. Tidak semua orang bisa melalui proses itu dengan baik. Karena apa? Seringkali dengan tidak terselesaikan itu tadi, seringkali itu istilahnya sakarku diwe. Nah, ndak nurut tuntunan Tuhan. Oh aku kudu ngene, tapi tidak tuntunan Tuhan, tidak menurut istilahnya kata-kata Tuhan, ya kan? Ya nggak akan terjadi kesepakatan
tadi, indah pada waktunya tadi itu ya wes jauh gitu loh ya saudara ya. Kehendak Tuhan atas keluarga bisa terlaksana dengan baik bila kehendak Tuhan atas suami atau ayah, istri atau ibu serta anak-anak terlaksana dengan baik. Nah, selalu satu keluarga itu harus ya harmonis tadi ya saudara ya. Ya nggak gampang memang untuk berumah tangga gitu ya. Pada saat ekonomi kurang, nah itu yang membuat seringkali rumah tangga goyah gitu ya saudara. Nah, kehendak Tuhan atas keluarga ini ada 3 bagian. Kehendak Tuhan atas suami atau ayah, kehendak Tuhan atas istri atau ibu, dan kehendak Tuhan atas anak-anak. Nah, masing-masing punya definisi ya. Kehendak Tuhan atas suami atau ayah. Ini terdapat dalam Efesus 5 ayat 28, saya bacakan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Lanjut di Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tadi terdapat dalam 1 Petrus ayat 3, pasal 3 ayat 7 ya. Kalau wanita dibilang kaum lemah itu setuju tak Bu Tanti? Enggak ya? Kuat kan ya? Oh iya, ya kan? Nah, emansipasi wanita. Kalau itu mesti apa? Kalau itu wanita harus bagaimana emansipasi? Emansipasi, ya. Ya, kalau dibilang wanita lemah tuh enggak ya Bu Tanti ya? Oh, wanita harus kuat ya kan? Oh, pasti kuat. PPS nggak turun itu. Belum cair. Oh, Seringkali suami mengasihi istri kalau istri sudah sesuai semua dengan yang diingini suami. Padahal kasih suami kepada istri yang benar adalah seperti Kristus mengasihi jemaat, di mana Kristus tetap mengasihi meskipun banyak jemaat yang belum sesuai dengan kehendaknya. Bahkan Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib pada saat kita masih hidup dalam dosa. Jadi suami harus bisa mengasihi istri dalam segala keadaan, baik istri dalam kondisi buruk maupun istri dalam kondisi baik. Misal istri suka marah-marah, bisakah suami tetap mengasihi? Kan nggak pernah marah. Pengasihan itu mau komentari, Pak. Marah tak selimut loh. Belajar sama Pak. Ya, kami selalu tertawa kalau di rumah ya saudara. Papa banyak. Istri setelah melahirkan anak jadi gemuk. Bisakah suami masih mengasihi? Masih ah? Bisa. Bisa. Kalau sampai menjadi gemuk. Itu Pak, petengmu loh. Petengmu loh. Kamu siapa? Berubah ya saudara, berubah sekali. Tapi itu tandanya rumah tangga yang sukses ya. Perubahan itu ada. Suami akan tetap bisa mengasihi istri kalau kasih Kristus menguasai suami. Karena itu diharapkan mesbah keluarga tetap ada setiap hari supaya kasih Kristus menguasai keluarga kita. Kalau mesbah kita ya on off ya saudara. Karena Pak Ivan kalau saya malam kadang Pak Ivan pulang jam 11, jam setengah 12 itu kadang-kadang saya sudah ngantuk, anak-anak sudah tidur. Untuk doa mesbah keluarga kadang terlewatkan. Tapi setiap pagi kami berusaha untuk sebentar meskipun sebentar ayo. Tapi kalau Pak Ivan nggak berangkat, kadang jam 4 sudah on berangkat ya saya mesbah sendiri ya saudara, tetap berdoa sebagai istri. Papa sudah di jalan, saya yang harus kuat berdoa ya supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan ya saudara ya. Tapi saya percaya kok ya kerja keras Papa buat keluarga Tuhan akan berkati
kasih ya. Amin. Yang kedua, kehendak Tuhan atas istri atau ibu. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni yang sangat berharga di mata Allah. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Aku baik hati kan. Belajar ya saudara, tidak gampang memang. Meskipun makanya itu ya, orang menikah kan dua pribadi jadi satu. Masing-masing kami melepas ego, nah jadi satu ya kan. Kadang memang nggak cocok hati gitu ya. Tapi kalau memang nggak cocok hati tadi masih bisa di ini, ya kenapa harus bertengkar ya kan? Kalau memang ada sesuatu yang nggak cocok, kenapa nggak dibicarakan baik-baik ya kan? Segala sesuatu kalau kita bicarakan baik-baik, duduk diam berdua, pasti ada penyelesaian ya, tanpa harus bertengkar gitu ya saudara ya. Saya dulu punya ibu saya punya, maksud ibu saya itu memang dulu bukan dari ini ya, beliau tidak mengenal gitu, tapi beliaunya ini sabar gitu ya, selalu apa namanya memberi, namanya orang tua pasti memberi wejangan yang baik ya buat anak-anaknya. Kalau saya kelihatan, karena kami ini selalu tertawa, Pak Ivan sama saya itu selalu tertawa, istilahnya ya wis pokoknya gegek ngono ya. Jadi kalau saya sudah diem, nggak senyum apa ya, jadi kelihatan. Jadi kelihatan bahwa ini lagi tukaran gitu ya. Memang kami nggak pernah, wah gitu nggak pernah. Tapi saya, 14 tahun mah. tapi saya cuma wis diem, nggak bisa senyum, nggak bisa ngomong gitu ya saudara. Nah itu sudah, ibu saya itu ada kelihatan gitu kan. Aku nggak seneng lihat wajahmu kayak gitu, nggak seneng gitu kan. Sumpah gitu kan, ikut sumpah gitu kan ya. Akhirnya saya dari situ saya belajar gitu ya. Wes masih kadang makul di kamar gitu ya saudara. Tapi kadang bilang ngaco gitu ya saudara, untuk menutupi itu tadi ya. Jangan sampai, namanya orang tua itu kalau ada anaknya bertengkar itu pasti sedih ya kan. Ada sedih ya kan, ada anaknya yang kurang gitu pun sedih, mikir gitu ya. Kalau ada, kalau misalnya punya pasti dikasih. Namanya mbah kan buat tambah-tambah ya mbah. Namanya mbah itu buat tambah-tambah gitu ya saudara. Nggak bakalan bisa lihat, oh anakku lagi kurang, lagi sedih. Pasti kalau kurang apa gitu ya saudara. Pasti kalau memang punya pas orang tua pasti memberi ya kan saudara ya. Makanya begitu saya kehilangan ibu itu rasanya ya wis, wah nggak ada pegangan gitu ya saudara. Makanya nggak boleh ya saudara. Tetap kita berharap sama Tuhan, pasti Tuhan mencukupkan segala sesuatu apa yang kita butuhkan ya saudara. Istri mau tunduk kepada suami, apalagi kalau penghasilan istri lebih besar daripada suami. Tetapi itulah perintah Tuhan, supaya istri tunduk kepada suami dalam segala hal. Jadi karena ini perintah Kristus, maka istri tidak mungkin bisa tunduk kepada suami kalau istri tidak melekat pada Tuhan. Nah ini kadang orang rumah tangga, kalau suami tidak kerja, untuk istrinya kerja, nah itu kadang apa hari ini mentang-mentang gitu ya. Nah ada memang saudara, istrinya kerja, suaminya kerja, ya suaminya yang ngurusi rumah tangga. Tapi sekali lagi, kalau memang itu kesepakatan berdua, nggak masalah gitu loh. Tapi ya tetap istri tunduk sama suami, tetap istri hormat sama suami, nggak mentang-mentang ya kan, nggak sing main, istilahnya main perintah gitu kan ya saudara. Tetap suami itu imam keluarga gitu ya saudara. Jangan sampai kita menginjak-injak harga diri suami kalau tidak bekerja ya saudara ya. Tuhan akan memberi kemampuan istri untuk bisa tunduk kepada suami
meskipun suami karakternya tidak bagus. Nah, ini Pak Ivan dulu itu suka marah. Ya, apa namanya? Mungkin masih ini ya, jiwanya masih muda gitu ya saudara. Apa sedikit kalau nggak cocok hati gitu ya saudara. Nah, tetap sebagai istri kalau api berkobar kita yang jadi air gitu ya saudara, jangan sampai tambah gedeng ya kan. Dulu sering emosi gitu kan. Ya. Dalam doa itu selalu saya sebut. Enggak saya doa sendiri loh, berdoa pun jamah Tuhan hatinya, ubahkan emosinya ya kan. Ya puji nama Tuhan, lama-lama jadi lembut gitu kan saudara. Nanti tua-tua kakak adik. Iya. Saya kakaknya. Gimana Bu Tante? Itu gimana Kan sering bertengkar Pak, suami istri itu kan ya mungkin nggak lurus-lurus saja kan mungkin. Tapi nanti kalau sudah tua, tidak akan tengkar Pak, seperti kakak adik. Bukan kakakku. Seperti kakak adik nanti. Kamu bertengkar aja. Ya. Ada yang ngotot pernah saya ada. Betul. Semuanya emang. Kamu itu rasa nama Pak. Sampai saat ini pun ada kalau di jalan gitu ya saudara, ada orang yang gak anu hati nih gitu, langsung gitu. Saya yang ikut spot jantung. Kadang itu kalau saya ngasih, terus gak usah marah gitu. Gitu ya saudara, misalnya mengerin dada kan ya anak-anak sing ini ya. Iya tapi enggak kayak begitu kan, maksudnya di jalan itu wis sing adem, sing tenang gitu loh, menghadapi gitu terus sing tenang gitu loh. Iya, memang baik. Nah, tapi tapi kadang kalau saya istilahnya mendukung, misalnya ada orang gitu kan, oh iya aku pernah ajar itu. Nah, dia kadang, loh iya pernah ajar gitu kan ya, maksudnya jadi sangat kadang-kadang kan pas lagi saya memang lihat itu, ya apa sih wong itu gak bener, iya gak bener. Nah itu kan sejalannya deh. Kadang-kadang kalau memang oh iya gak bener bawang itu. Nah kadang memang orang laki itu pada saat emosi ini kadang marah gitu kan ya saudara. Oh juga ini hati-hati kok nggak hati-hati. Tapi maksud saya tuh jangan ngono gitu loh, sih tenang di jalan gitu loh ya toh. Sing adem sing tenang. Susah gitu loh. Sering kali aku jadi takut. Saya pribadi tuh waktu selalu terus buka apa namanya? Buka jendela. Ngono pas dong wis ya. Aduh itu yang membantu ini ya. Saya nggak tenang ya, kadang itu sojok monopoop wis malah gemeter gitu ya saudara ya. Makanya dalam doa gitu selalu saya sebut ubahkan emosinya gitu ya saudara ya. Lembutkan hatinya ya, puji nama Tuhan ya. Mungkin kalau di jalan masih kurang ini, belajar hati untuk merubah hati. Iya, hati ya. Terus Tuhan pasti mampukan kalau minta ya Pak. Segala hati jangan kau meraih. Ya memang di jalan itu ya memang gitu ya saudara, tapi ya kan tetap kita harus menjaga hati kita sendiri ya, menjaga diri kita sendiri, jangan sampai terjadi apa-apa. Ingat anak istri di rumah gitu ya Pak ya. Jangan terlalu egonya yang dimajukan. Ya kadang-kadang sih tidak sama suami istri, aku sama Bima itu kadang-kadang ngabron saya ngomong dewan rating itu kiri deh kanan, tapi aku tuh emosi, aku gitu, itu sempurna. Iya, rating kiri mama ya, rating kiri belok kanan. Iya, memang mama itu, ya saya juga emak, cuma maksudnya Ya. saya mesti kondisikan kalau rating itu harus. Nah kan memang kita pribadi kadang hati-hati di jalan, tapi belum tentu orang lain, Iya. gitu kan. Kan cuma suami istri, anak kadang ya aku melok mau. Iya. Setiap hari tuh, aduh kalau saya berdoa Tuhan tutup buku suami saya di jalan, ya kan. Di jalan itu kita
tidak tahu gitu loh. Makanya hanya Tuhan yang perlindungan Tuhan, kita hanya bergantung pada perlindungan Tuhan. Percaya ya, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan bagi setiap kita ya, pasti rancangan damai sejahtera. Sekiranya dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan gitu ya saudara. Gimana ini? Tetapi seringkali istri tidak tunduk pada suami dan sering ngomel dan mengata-ngatai suami dengan kata-kata yang buruk. Aku enggak tahu. Dan inilah yang membuat rumah tangga berantakan. Pada ayat di atas dikatakan tanpa perkataan suaminya dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Istri-istri harap menjaga perkataannya supaya memberi kesejukan dalam keluarganya. Jadi istri kalau mau keluarganya bahagia, lakukan perintah Tuhan yaitu tunduk pada suami, maka Tuhan yang akan bela perkara yang istri hadapi. Nah, sebagai ibu yang baik harus bisa mendidik anak-anaknya untuk taat pada firman Tuhan dan mengajarkan bagaimana harus bertindak dengan benar. Nah, karena istri itu kan jantungnya rumah tangga ya saudara. Istri nggak bahagia ya rumah tangga yang nggak karuan, gitu kan ya saudara. Kalau suami baik, istri bahagia, ya kan? Setuju Bu Tanti? Setuju. Kita harus suami yang berbiasa. Kalau istri jantung, suami gimana posisinya? Kalau istri jantung, suami ngisi gimana? Suami paru-paru. Kenapa sih? Kembang kempes, kembang. Sama-sama kembang kempis, Pak. Iya. Kalau nggak usah gitu ya. Ibu sakit gitu aja, wis rumah pasti berantakan. Anaknya gak kopen itu pasti, ya saudara. Saya kalau bapaknya sakit. Oh, mae sing repot, ya loh. Bersih ya, Bu. Oh, ya kan mae sehat. Bapaknya yang sakit, nambah pekerjaan mama. Lek papa lek sakit itu mau malu memang. Soalnya kan merasa ya aku sih sakit gitu. Kalau sudah sehat marah lagi. Wah ini ya. Untuk ngalam misalnya, kayak ngalam bahaya loh ngomong-ngomong nih. Ngomong-ngomong ya. Oh iya, satu kali gini ya saudara. Kan kalau pagi itu Pak Ivan yang nganter anak-anak kalau memang belum online gitu ya. Nah satu kali Pak aku minta tolong habis antar anak-anak mampir ke pasar beli daun. Gak cocok hati. Oh males aku, sudah tahu lah alasannya. Ya sudah, saya berangkat. Ya saya berangkat antar 12 pasar. Nah sebelumnya kan saya sudah minta tolong Pak itu beras di luar jual. Saya kalau beli beras kan 25 kilo. Masuk no. Sik gitu kan. Saya ikut terus sampai akhirnya saya ke antar anak-anak langsung 14 pasar. Mungkin dia sungkan ya kan. Akhirnya ngangkat lah itu berasnya. Habis gitu mungkin salah posisi apa gimana gitu ya saudara. Kualat mae kan. Kena boyok lagi. Gitu kan. Akhirnya aduh tangan keluar lo kenapa lo? Iya ngangkat masalah posisi saya cuma ketawa kapok. Kan biasanya ayo tak ewangi gitu kan ya saudara, tak ewangi masing-masing nanti pas waktu ngangkat ke atas gitu kan berdua gitu ya. Ya mungkin tadi mungkin dia nggak enak hati sampai saya sudah nganterin saya ke pasar. Padahal ibu tahu ya kalau saya pagi itu kalau pas kebarengan bungkus nasi itu terus gak karuan tinggal saya udah bangun sudah pagi habis itu mau ini arek-arek ini gitu kan. Bapaknya nggak mau bantuin. Suruh ngangkat sate akhirnya tangannya kan kesleo kan kapok kan. Kita lanjut ya. Kehendak Tuhan atas anak-anak. Nah ini dengerin ya anak-anak muda. Nah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu ada di Efesus 6 ayat 1-3 ya.
Lanjut di Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan ini ada pujiannya ya saudara. Mungkin ada yang tahu? Apa ya, Bu? Hai anak-anak, taatilah apa ya? Tadi blank sekarang. Agar dilanjutkan umurmu dalam negeri yang dijanji Tuhan, hidupmu dipimpin Tuhan. Aku bisa poin. Bagian Aja kok. Bukan pencipta lagu komedi. Ada itu pujiannya ya. Kejirakan deh. Sebagai anak harus belajar taat kepada orang tua. Mungkin perintah orang tua tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita jangan langsung menentangnya. Bawalah hal itu kepada Tuhan supaya kita ditolong untuk membuat semuanya menjadi baik. Nah ini kalau ini mungkin yang sudah mulai nggak taat, ini sudah yang agak dewasa, wis mengerti buat dirinya sendiri apa. Tapi enggak, di pesantren itu juga sudah mulai kalau nggak mau gitu ya. Nah tapi ada di saya pernah baca di parenting gitu ya, justru anak yang sering membantah itu lebih apa ya, anak ininya sendiri gitu daripada anak yang penurut. Kalau anak penurut itu nggak bisa nggak kreatif, nggak bisa mengutarakan pendapatnya sendiri gitu ya. Padahal kan sebagai orang tua, Wan Dani kok gak nurut gitu ya. Tapi ya beda ini ya, beda ini ya. Tapi kalau kita orang tua, kadang kan memang orang tua itu mungkin gak cocok artinya ya, tapi orang tua kan pasti memberikan yang terbaik buat anak gitu ya. Mungkin pada saat ini belum mengerti, makanya dia apa namanya membantah gitu ya kan. Padahal kan nggak tahu. Itu dia gitu kan, kadang-kadang gitu ya, anak itu seperti itu ya saudara. Tapi sekali lagi sebagai orang tua ya kita kalau dia membantah kawin ya kita kasih apa namanya, kasih loh like gitu pasti nanti kamu jadinya begini lah, kamu nurut mama begini pasti kan jadinya baik ya. Tetap kita sebagai orang tua memang harus belajar mengerti jiwanya anak juga ya. Kadang kan anak sekarang beda sama anak dulu gitu ya saudara. Dulu kalau bapak saya marah gitu ya sebenarnya saya diam. Nah anak sekarang kan enggak, main marah dia malah ini apa namanya nanggepi gitu kan. Kadang-kadang itu kalau tadi aku udah bilang gitu, mama salah kok gak ngaruh. Kadang iya nah kadang-kadang itu ya begitu ya saudara. Kadang-kadang ya memang diluruskan gitu kan. Kadang-kadang aku tadi sudah bilang gitu, mama sih gak dengar. Kadang-kadang lo ya wis gak dengar, minta maaf gitu ya. Gak ada salahnya juga orang tua minta maaf gitu loh kalau memang anaknya bener. Kadang-kadang orang tua itu Ya ada salahnya. ya ada salahnya, banyak salah ya. Kadang gitu ya. Nah kalau anak-anak kan apa yang terbaik buat dirinya sendiri kadang-kadang mengerti. Nah kalau kita kan gak ngono, padahal gak cocok dengan hatinya gitu ya. Nah tapi kan kita sebagai orang tua ya tetap sama-sama belajar jadi temen, ya jadi sahabat gitu ya. Sama apalagi punya anak cewek yang sudah mulai beranjak gadis gitu ya saudara, gak gampang. Saya dulu juga gak apa ya, kalau saya sih nggak terbuka dulu ya, bukan nggak terbuka sih, nggak kayak sekarang lah pokoknya. Kalau kita dulu gitu ya sama orang tua sih segen, kalau mau bercerita masih segen gitu ya. Laki sama perempuan beda. Punya anak laki sama perempuan beda. Ekstra itu ke laki. Perempuan lebih nurut, lebih bisa. Oh iya. Orang tua, waduh laki, aduh, kan aduh. Emang beda. Oh iya pasti ada Perempuan masih perbedaan. bisa. Beda loh ya, kayaknya Pak. Beda. Saya nggak dengar. Pengalaman ya Pak. Juga sama beda kan anak-anak. Nggak apa nanti kan menantunya mati. Iya, gue kan laki-laki pak. Tapi kamu berarti tangga. Sudah. Oh, lanjut. Ya sih, Bu.
Bisa kita yang diberi pengertian sehingga kita bisa menerima perintah itu dengan baik. Bisa juga Tuhan merubah orang tua sehingga memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Ingatlah, bila kita taat kepada orang tua, hidup kita akan bahagia dan panjang umur. Tetap orang tua itu memberikan yang terbaik ya buat anak ya saudara ya. Kalau mereka taat pastilah hidupnya akan bahagia. Saya dulu tidak taat. Saya dulu pernah tidak taat ya. Saya pernah mendukakan hati orang tua. Saya itu dulu pernah. Tapi ya puji nama Tuhan. Contohnya apa? Ya itu tadi. Apa namanya? Ya puji nama Tuhan. Tuhan lebih sayang sama saya gitu ya. Jadinya nggak sampai saya meninggalkan Tuhan. Pernah mau jadi anak yang terhilang gitu ya saudara. Tapi Tuhan itu, saya percaya tangan Tuhan tidak pernah panjang untuk menarik kita ya saudara. Kayak domba, wangil-angil yang terperosok jagat sama tongkatnya ya. Ya memang betul lorong gitu ya saudara, karena jalan di yang tongkatnya sing gini nih. Nah, yang betul itu ya betul lah. Domba kalau kayak ya kan, nah kan, apalagi kalau terperosok jatuh, nah jokoknya angin ya di gede ambil tadi ya diambil lah, itu kan ya sakit ya saudara, tapi sakitnya itu untuk kebaikan kita, jangan sampai kita malah jatuh terperosok jauh gitu ya. Nah, sampai begitunya Tuhan itu sama anak-anaknya ya sayang ya. Sing 99 dibiarkan, yang satu jangan sampai terhilang. Makanya pujian kemarin itu sampai nggak bisa nyanyi ya kemarin itu. Bisa nangis. Enggak, ya. Pujian itu makanya untuk saya pribadi itu luar biasa gitu ya. Memang caranya Tuhan tolong kita itu nggak bisa dikatakan ya saudara. Saya dulu yang hampir meninggalkan, tapi puji nama Tuhan, Tuhan masih merangkul saya, Tuhan masih mengasihi saya, bahkan Tuhan membalikkan kehidupan saya tuh luar biasa gitu ya saudara. Dikasih suami ganteng gitu ya saudara, manis, baik hati, tidak sombong. Nah iya kan saudara, memang apalagi tidak mengenal lama, tapi saya berani ambil keputusan. Tapi ya memang ambil keputusannya enggak karena aku ini wis ndak ono sing mau gitu, anggarannya enggak ya saudara. Tetap ayo kita doa puasa gitu ya saudara. Benar enggak kamu jodohku gitu ya saudara. Tapi ya puji nama Tuhan izinkan terus gampang aja gitu loh, cepet aja gitu ya. Ya puji nama Tuhan. Menikah pun saya hanya kepingin menikah di altar, ya kan. Saya nggak tahu besok rumah tanggaku gimana, kan saya nggak berpikiran sampai segitu gitu ya saudara. Apa yang terjadi gitu, ya memang rumah tangga itu pasti nggak mungkin mulus-mulus saja, pasti ada pertengkaran karena beda dua kepala jadi satu itu kan pasti beda gitu ya. Puji nama Tuhan. Makin kesini ya kami makin belajar mengerti, meskipun sampai saat ini benar-benar hatimu kita nggak akan tahu gitu loh, ya kan. Hati orang itu siapa yang tahu, kita nggak, meskipun itu suami kita sendiri, kita nggak bakal tahu gitu loh saudara. Tapi apa yang Pak Ivan ini buat keluarga itu ya puji nama Tuhan ya saudara. Kerja keras, sayang keluarga, yang utama itu ya saudara, dan yang terutama cinta Tuhan. Ya. Kalau orang cinta Tuhan pasti cinta keluarga, ya kan? Amin ya saudara ya. Taat sama Tuhan. Nah, puji nama Tuhan kan dengan taatnya Pak Ivan nggak merokok lagi. Kurangi jatah. Nah, ya kan? Jatahnya buat saya nambah. Rapatnya Apa sih rokok itu? Puji nama Tuhan, kita lanjutkan. Ingatlah bila kita taat pada orang tua, hidup kita akan bahagia dan panjang umur. Jadilah anak-anak yang mencerminkan kasih Kristus
sehingga bila ada di antara anggota keluarga yang belum mengenal Kristus dapat dimenangkan melalui kehidupan anak-anak. Nah, seperti kalau kita melihat keluarga harmonis, gitu kan kita senang ya saudara ya, keluarga itu bisa jadi kita lihatnya itu, apalagi kalau yang bertengkar itu misalnya keluarga Kristen gitu ya saudara. Ibu Kristen kok ngono, nah kan kenapa ya mesti wong Kristen kok ngono ya? Memang karena Tuhan itu mengajarkan kita itu kasih ya saudara ya. Jadi kalau kan tanda tanya besar, wong Kristen kok ngono sih? Nah, kan gitu ya saudara. Jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi batu sandungan buat orang, gitu ya saudara ya. Ya memang bertengkar itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai yang keluar misalnya keluar kamar, apalagi keluar rumah, gitu ya saudara ya. Jangan sampai ya saudara. Nah seringkali kita ya itu tadi kita dengar bertengkar hebat gitu. Wong Kristen ini ya, wong Kristen kok ngono. Nah itu yang jadi batu sandungan. Nah alangkah baiknya kita sebagai orang Kristen menjadi ya teladan gitu ya saudara ya. Ya memang nggak gampang gitu loh. Untuk jadi teladan yang baik itu memang nggak gampang ya saudara. Tetap kita harus ya mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan itu tadi untuk menjadi sesuatu yang baik, ya kan saudara ya. Kehendak Tuhan atas keluarga bisa terlaksana dengan baik bila kehendak Tuhan tergenapi atas suami atau ayah, atas istri atau ibu, serta atas anak-anak. Nah ini istilahnya satu frekuensi. Nah satu keluarga itu satu frekuensi gitu ya saudara. Jadi ini enak aja ya, mungkin seperti kami belajar melayani bersama gitu ya. Jadi ini kalau ada waktu aku mau ini mau itu, oh ya gitu, tapi tetap keluarga yang nomor satu. Jangan sampai pelayanan ini tapi anaknya terbengkalai, jangan sampai ya. Tetap keluarga itu tadi yang utama, keluarga, karena keluarga itu cikal bakalnya di gereja jadi jadi bertumbuh gitu ya saudara. Memang dari keluarga yang cinta Tuhan gitu ya saudara. Nah demikian firman Tuhan, semoga bisa menjadi berkat apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak WR. Mau pujian lagi? Iya. Apa mau pujikan yang kemarin itu? Untuk nangis mana? Aku masih enak loh. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Itu Ibu Umi. Sedikit mau menambahkan. Tadi itu ada sebuah cerita di kasur ya. Jadi ceritanya tadi itu kita satu frekuensi. Nah kalau kita satu keluarga ini nggak satu frekuensi, kita main guyonan model apa nggak nyambung. Jadi itu saya kita di malam pagi itu istri saya itu bangunin saya ya. Pak, anakmu terno, kok baru terno? Aku kan sambil ngerangkul gini, aku kerokono. Saya langsung pikir harus kerokan. Saya langsung di pikiran saya langsung takut dia pasti kaget dan ngomong. Kok terus namanya, pengen harus kerian sih. Saya ngomong, ada aku sudah jawab kan? Jadi kita frekuensi, apa satu frekuensi. Saya ngomong gini, bercanda seperti ini, dia nangkep. Kalau kita punya keluarga yang enggak bisa satu frekuensi, wah bahaya. Karena kita mau guyon, gak iya, malah emosi, gak cocok kayak gitu ya. Puji Tuhan, saya dipertemukan sama istri saya ini. Ya saya mengucap syukur banget sih. Saya dapat istri yang tidak pernah marah saya, tidak pernah berkata kotor ataupun gertak-gertak saya, tidak pernah. Kecuali sekali pas lahirannya Melodi. Mungkin ya emang kesakitan ya. Pertahuan apa ya? Tutmu. Memang ya saat itu kan Melodi itu lahir itu kadang kan susah. Tapi tidak apa-apa masih ikut toh. Iya, tapi itu perkataan yang nggak pernah saya dengar dalam pernikahan itu. Ayo kuat, kau bisa, ayo bertahan, tunggu. Ya mungkin keadaannya dia lagi kesakitan.
Ya, puji Tuhan. Ya, demikian cerita saya. Jadi buat teman-teman, buat saudara-saudara yang untuk anak muda ya mau mencari pasangan, ya ini figurnya seperti istri saya. Wah, luar biasa. Enak pokoknya. Ayo kita sebelum kita akhiri kita pujikan satu lagu ya. Jiwaku merindukanmu lagi ya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan ayahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan, untuk apa yang sudah kami dengar bisa kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami Bapa. Dan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kau tetap memberkati kesehatan, perekonomian, pekerjaannya berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih, siap sudah diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan itu, kalau saya perhatikan, Tuhan itu sangat memperhatikan keberadaan keluarga. Dari 10 kemana ada yang berhubungan dengan keluarga, ya. Bahkan sampai terakhir pun Tuhan tetap memberikan firman tentang keluarga. Jadi keluarga itu satu hal yang penting. Keluarga itu adalah
sumber dari suatu negara. Ya. Jadi coba lihat ya. Dari keluarganya istri saya aja ya. Satu orang, semuanya anaknya satu. Nanti berkembang lebih banyak sekali. Ya. Itu keturunan ketiga, itu banyak. Coba perhatikan. Semuanya anaknya mbahnya, cuma 2. Tapi anak cucunya pasti banyak. Nah, itu. Tuhan sangat memperhatikan kita, amin. Ya. Itu sebabnya Tuhan memberikan firman supaya keluarga itu jadi keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Tapi saya dengar Pak Ipan itu orangnya emosional ya kalau bicara. Saya sebenarnya nggak jauh beda. Ya. Tapi nggak sama persis kok. Ya, saya orangnya emosional juga. Ya. Apalagi kalau momennya dipotong orang, itu biasanya keluar kata-kata yang indah. Ya. Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Itu dulu, Pak. Ya. Setelah kita dibaru dalam Tuhan, tinggal laku kita tentunya diperbaiki juga. Ya, kata-kata yang kasar itu Tuhan tentu. Ya, saya dulunya tukang misu, tapi ketika tobat Tuhan membentuk saya jadi pribadi yang lain. Ya, ya tentunya Tuhan akan memperhatikan kita. Amin. Ya, kita harus pakai hati semakin indah di hadapan Tuhan. Ya, masalah keluarga ini memang masalah yang sangat apa ya, sangat complicated ya, sulit sekali. Di gereja kita sendiri kita menghadapi masalah keluarga juga. Ya, jadi sebetulnya masalah yang sangat rumit. Tapi sebetulnya keluarga itu nggak usah dibikin rumit. Yang penting bisa kalah, itu aja. Ya, bisa kalah satu sama lain. Gitu. Kuncinya di situ. Kalau kita tetap pada egoisme kita, bubar. Akhir bubar ya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana dari awal pertobatan sampai sekarang saya lihat banyak keluarga yang hancur karena egoisme itu tadi. Ya, kalau istri gajinya lebih besar itu banyak tunduk pada suami yang nggak bekerja, yang kerjanya nggak karu-karuan. Saya saksi ya, ini saya dulu kerjanya enak, ya enak saya, ya saya masih merokok, masih minum, ya ATM-nya saya yang bawa, ya ATM-nya saya yang bawa, saya yang menghabiskan. Ya, nah, seperti itu. Bose berarti Pak. Bose. Karena dia yang cari uang, dia yang tapi dia salah menitipkan ATM ke saya. Nah, itu berlangsung berapa tahun? Dititipkan, tapi kalau sudah habis saya kembalikan. Itu. Biasanya seperti itu. Ya. Jangan ego. Nah, makanya saya bilang istri itu kalau pasangan kita ya kita ego ya, kita mungkin ego. Tadi di 1 Petrus berapa tadi itu dikatakan bahwa suami yang buruk itu bisa dimenangkan oleh kelakuan istri. Oleh kelakuan, bukan oleh mulut istrinya, oleh kelakuan istrinya. Sabar, saya sabar. Saya sabar. Ayo apa deh bocor kayak aku. Kalau uang habis saya minta ATM-nya. Kalau nggak kerja saya minta sama ibu saya. Bisa nggak beli rokok. Ya beruntung kita semua sudah diproses Tuhan, ya kita semua menjadi semakin baik. Amin. Amin.
Yang percaya Bima juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Ya, rasa kuat. Apa? Ini jatuh nggak mau saya, Pak. Enggak. Saya aku nggak ngerti kalau dia jatuh kalau nggak Capean. orang ini pusat. Kecapean kalau dipeksa ya jadi ngono. Biasanya kalau ngono. Oh, saya sudah bilang. Iya. Kok lagi jatuh? Ya, nggak apa-apa. Kok tahu dari kata Bimo. Ya. Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati bumi dan menyampaikan firman dan Bapak Ibu yang menyampaikan sebagai BL dan saudara Anda sudah melayani sebagai singer atau berkati juga Yosua yang sudah mainkan drum, Dewa yang sudah mainkan bass, juga sudah di Amel yang sudah mainkan piano. Oh, Tuhan tolong berkati semua kita. Amin. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Kau sangat mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau sangat mengasihi keluarga Kristen, Tuhan Yesus Kristus, agar keluarga ini menjadi semakin indah di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan menciptakan keturunan lagi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati tangan dan kita persembahan kembali berkat lipat kali ganda. Kami sempat memberikan memberkati kami Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup putusi kami, kami saudara-Mu, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, depan sakit, penyakit, orang jahat, dari salah gangguan, serangan kuasa kegelapan, dari salah medisian, serangan balik malam kegelapan, jauhkan dari salah wabah, corona, penyakit bahaya, penyakit corona, mematikan normal, dan pakai urapi, sama bisa melayani baik kami semua, jemaat-Mu. Di ibadah doa malam Kau berkati kami satu persatu, kami sudah khususnya Bima yang habis jatuh. Karena Tuhan akan berkuasa menjamah, bila memulihkan, menyembuhkan Bima saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau angkat segala sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Bima dapat kembali sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Dolo yang hari ini kembali ke IGD karena kakinya buka Tuhan Yesus. Bila Tuhan kuasa menjamah Tuhan Yesus dengan kesaksian-Mu, bila memulihkan dan menyembuhkan Dolo Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa saya mengenai dalam tubuhnya Kau hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Dolo menerima kesembuhan dari Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat kami yang saat ini kami mungkin sudah sakit, Kau jangan sembuhkan kulit dan sembuhkan kami. Tangan berkuasa menyamah, benar-benar memberikan dan menyembuhkan manusia. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dituliskan nama-Mu. Pertama katamu, jadilah firman-Mu di bumi di surga. Jika kami hari ini makan kami khususnya, dan bila kami bersama kami, seperti kami telah melakukan salah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi bersama kami dan jahat, dalam orang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.